Madep sini ya, madep sini. Ya, baik. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan mulai berkisah tentang kisah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah yang menginspirasi. Kisah apa itu? Baik, kita mulai. Wah, mengganggu itu. Dimasukkan aja. Woi. Iya, mengganggu. Wah. Ini dimasukkan rumah dulu ya. Ya, dimasukkan rumah. Ayo kita masuk. Hei, kisahnya adalah kisah perang Badar. Apa teman-teman? Kisah perang Badar. Di dalam puasa Ramadan itu ada kisah banyak sekali. Yang pertama ada kisah dulunya Al-Quran, ya. Ada juga tentang kisahnya malam Lailatul Qadar. Ada juga kisah yang sangat bagus, kisah perang Badar. Hari ini Kak Yasin akan berkisah tentang kisah perang Badar. Teman-teman siap? Hari ini nanti siapa yang akan bisa menjawab pertanyaan dari saya, silakan maju dan dapat hadiah dari saya. Teman-teman siap? Boleh yang dewasa, boleh yang kecil, boleh yang ustaz atau boleh ya silakan. Atau ustaz juga boleh. Ya, baik, kita mulai. Kisah dibuka. Tanggal sebelum Nabi Muhammad diutus oleh menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad itu menjadi di sebuah gua, namanya Gua Hira. Disitulah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul. Datanglah malaikat. Malaikat apa teman-teman? Malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, Iqra." Apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, bahkan keringatnya ini itu sampai basah, bajunya juga sampai tidak bisa nafas. Sampai apa? Di peluknya Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Tadi namanya surat apa? Al-Alaq 1 sampai. Nah, ketika itu Nabi Muhammad pun turun dari gua itu menemui istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah. "Wahai istriku, selimuti aku. Nabi Muhammad diselimuti sama Khadijah. "Iya sayangku." "Coba ceritakan." Nabi Muhammad pun ceritakan dari awal sampai akhir. Khadijah tahu bahwasanya Tuhanmu Allah itu tidak akan pernah menyakiti seorang yang rajin silaturahmi, seorang yang rajin memberi makan sama orang yang miskin. Hari demi hari Nabi Muhammad setelah menerima wahyu itu, Nabi Muhammad berdakwah untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Apanya teman-teman dikit dulu, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Thalhah bin Ubaidillah. Banyak sekali sahabat-sahabat pertama masuk Islam.
Nah, ada satu sahabat yang ketika masuk Islam itu dipukul sampai-sampai siapa namanya itu dijemur di tempat yang panas. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Apakah kamu masuk Islam? Katakan Lata dan Uzza. Apa kata Bilal? Ahad. Datanglah siapa? Abu Bakar. Tanya itu. Apalagi Ammar bin Yasir, Sumayyah. Kematiannya itu juga sangat tragis. Apa itu? Sana kuda. Iya. Tapi Sumayyah ditusuk dengan tombak. Masuk surga. Ketika itu Nabi Muhammad terus ya apa namanya itu dicaci maki ya, dipukul, bahkan itu diusir dari kampungnya. Kampungnya apa namanya? Mekah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk hijrah, orang-orang semuanya hijrah tuh. Di mana? Di Madinah. Nah, ketika orang-orang di Madinah semuanya tinggal dua, siapa dia? Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampailah di kota Madinah. Ya, tapi teman-teman tahu di dalam perjalanan di kota mau ke Mekah di kota Madinah ini mengalami banyak sekali kesulitan. Apa kesulitannya? Dikejar-kejar orang kafir. Bahkan ketika akan ditangkap, Nabi Muhammad dibunuh. Ya, begitu luar biasanya perjuangan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad bisa menegakkan kalimat la ilaha illallah sampai saat ini. Ya. Ketika itu, nah hari demi hari, ya. Apa tahun demi tahun ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad diizinkan untuk perang. Wah ini ya tanggal berapa ya? Tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan ini kapan ini ada apa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 6 Ramadan ya. Nah, tanggal 17 Ramadan Nabi Muhammad bersama sahabatnya tahu bahwa kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dari negeri Syam, negeri Madinah, ke Mekah. Syam pulang ke Mekah lewat Madinah. Lah, Nabi Muhammad tahu, wah, kita harus merampas perdagangan milik Abu Sufyan dan teman-temannya semuanya. Nabi Muhammad mengirim 313 pasukan. Tujuannya apa? Untuk menghadang, untuk mengambil harta benda yang dulu itu pernah dicuri oleh Abu Sufyan. Ketika itu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya akan menghadang. Tiba-tiba Abu Sufyan tahu bahwa umat Muslim di sana itu sudah menghadang dan akan merampas perdagangan kabilah kaum Abu Sufyan. Abu Sufyan pulang. Wahai para kabilah dagang, wahai orang-orang Mekah, perlindungilah daganganmu ini. Ayo selamatkan daganganmu, selamatkan. Bahwasanya umat Muslim ini umatnya Nabi Muhammad itu akan mengambil harta benda kalian. Maka dari itu selamatkanlah. Abu Sufyan orang-orang kita agak adil. Kita, kamu harus berperang
melawan kaum muslimin. Siap? 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 Buat siap? Pelan lagi. Siap. Kamu ya, kita harus melawan kaum muslimin. Siap? Siap? Buat siap? 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 Kajian kok. Nah, ketika itu biasa. Masya Allah ya. Ketika itu teman-teman, ternyata Abu Sufyan itu mengirim berapa pasukan? 1000 pasukan. Bayangkan kaum muslimin itu 313 pasukan, sedangkan kaum kafir berapa? 1000 pasukan. Masya Allah, perjuangannya orang-orang muslim saat itu. Wow, itu Masya Allah semangatnya ya, perjuangannya untuk menghadapi orang kafir. Nah, ketika di malam harinya ya, pada dia 17 Ramadan, antara pasukan muslim sama pasukan orang kafir itu bertemu. Tapi di malam harinya orang muslim itu dikasih hujan sama Allah, kasih hujan gerimis. Nah, orang-orang muslim semuanya bisa tidur nyenyak, tapi orang-orang kafir resah. Saya suruh tenang, orangnya aku kok dipegang terus. Bisa aku kalah. Aku gak boleh kalah. Aku bisa ambil sama orang-orang muslim. Aku harus menang. Bisa tenang, tapi orang muslim tidur nyenyak sekali. Ketika di pagi harinya, orang-orang pun ikan tanahnya semalam diberi hujan sama Allah, tanahnya menjadi kuat. Tanahnya ya lemah ya, lemahnya menjadi subur, menjadi ketika kita itu menjadi semangat. Tapi bagi orang-orang kafir itu lembek. Aduh, iya, apa tuh lembek? Kayak ada genangan itu ya, jadi merasa resah. Ketika itu dua Rasulullah ketika di tenda, dia berdoa sama Allah. Doanya ini Masya Allah, kalau tanpa doanya Nabi Muhammad, kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Tanpa doanya Nabi Muhammad, ya, kita tidak akan menyembah Allah. Apa doanya? Ketika itu Rasulullah pun berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah janjimu ya Allah, menangkanlah kaum muslimin ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak memenangkan pertempuran ini, saya khawatir ya Allah, mulai hari ini Engkau tidak akan disembah oleh makhluk di bumi ini. Ya, apa artinya? Bahwasanya Nabi Muhammad itu berdoa, kalau seandainya Allah tidak memenangkan pertempuran ini, maka mulai saat itu tidak ada yang menyembah Allah. Itu doanya Nabi Muhammad. Sampai dia selendangnya itu jatuh. Abu Bakar tahu, dibuat Rasulullah, tenanglah, Allah sudah Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya. Insya Allah akan berikan kita kemenangan. Ternyata benar. Ketika itu Rasulullah memberi semangat para sahabat, wahai sahabatku, majulah, bahwasanya surga itu seluas bumi dan langit. Kalau engkau maju, ketika engkau kalah, maka kalau engkau mati, engkau akan syahid. Sedangkan kalau engkau menang, engkau akan mendapatkan kemuliaan hidup, ya, kemuliaan hidup. Setelah itu ternyata benar teman-teman,
Ketika itu para sahabat pun maju dengan semangatnya. Tiba-tiba ada 1000 malaikat yang membantu pasukan muslimin. Berapa? Lebih dari 1000 para malaikat. Ketika itu pasukan muslim ketika mau mau memenggal kepalanya, ternyata sudah mati duluan. Iya, kok mati? Lainnya. Iya. Iya. Iya, terus mati. Ternyata itu yang membunuh siapa? Malaikat. Orang muslim itu hanya berusaha, ada berikhtiar, usahanya serahkan sama Allah. Ternyata dengan kejadian itu Allah menampakkan yang mana yang salah dan mana yang benar. Pasukan muslimin itu mengalami kemenangan hanya 6-8 orang yang syahid. Bayangkan 313 hanya 6-8 orang yang syahid. Sedangkan pasukan orang kafir itu semuanya mati. 1 lawan 3. 1 itu orang muslim, 3 orang kafir. Nah, ketika itu dari situ Nabi Muhammad sama para sahabat itu bersyukur. Alhamdulillah, wallahu akbar. Kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Nah, teman-teman semuanya, dari kisah tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dulu para sahabat itu berjihad, ya, berjihad melawan orang-orang kafir. Kalau kita di sini ngapain? Kita juga harus berjuang, harus semangat, harus bersabar. Di bulan Ramadan ini teman-teman juga jihad. Apa jihadnya? Jihadnya melawan hawa nafsu. Jihadnya apa? Jihadnya teman-teman harus bisa menahan lapar dan haus, ya. Apalagi teman-teman juga harus bersabar. Ketika harus ngantuk, sholat taraweh, ngantuk itu kan, sahur ngantuk gitu kan, teman-teman harus bersabar. Dulu sahabat ketika di perang Badar, ya bersabar, sungguh-sungguh semangat. Kita sebagai anak soleh, ya, ketika di bulan Ramadan ini kita harus semangat untuk menjalankan puasa, bersungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsu. Kalau kita sudah berusaha berikhtiar melakukan apa yang terbaik, serahkan sama Allah. Apa janjinya? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa janjinya? Allah akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba orang yang bertakwa, ya. Gak hanya itu, orang-orang berpuasa itu juga akan dimasukkan di surganya Allah lewat pintu Ar-Rayyan. Kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh dan mengharap ampunan Allah. Seperti ini. Ini ibaratkan apa teman-teman? Ini ibaratkan dosa kita. Dosanya ada nggak ini? Ada nggak dosanya? Ada nggak? Ini warnanya apa nih? Bening, ya. Ada kotorannya nggak? Ada nggak? Kering nggak ini? Ini artinya tidak ada dosa. Tahun dulu kita berpuasa, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Setelah itu, setelah berpuasa kita melakukan dosa-dosa. Apa itu dosanya?
Ini ibaratkan apa teman-teman? Dosa apa nih itu tadi? Sekarang warnanya apa? Ini ibaratkan dosamu. Dosamu loh, dosamu loh Mbak. Ya, ini dosamu loh, ini loh. Dosamu orang, iya dosamu banyak. Ya, lah ya. Ini ibaratkan dosa. Tadinya bening sekarang keruh. Lah terus gimana caranya? Tadi kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sapa wong sing poso mengharap karena aku ya kuwi. Ya. Mengharap karena ampunanku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa tahun yang lalu. Dan terus di puasa itu makan enggak, minum enggak, apalagi perutnya kosong, ini juga kosong, ya. Ini lambung kita, ini lambung kosong oblong-oblong, ya. Kayak banyu nih, ya. Ini mesti bertanggung, ya. Nah, ketika itu kalau kita berpuasa mengharap karena Allah, bersungguh-sungguh semangat, sabar, seperti yang dilakukan para sahabat ketika perang Badar. Ingat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa setahun yang lalu. Nah, puasa di bulan Ramadan penuh sabar, sungguh-sungguh, dan semangat mengharap ampunan Allah. Sholat yang sungguh-sungguh, man qoma Ramadan
membersihkan dosa kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Siapa yang pengen mau masuk surga? Allahumma amin. Tadi apa syaratnya? Teman-teman harus berpuasa sungguh-sungguh, bersabar, mengharap ampunan Allah. Teman-teman semuanya, isolasi ya. Mungkin cukup sekian dari Kak Yasir. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum